Ya, kita lanjutkan. Wa an Laqit ibni Sabirah radhiyallahu anhu, dari Laqit ibni Sabirah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asbighil wudu wa khallil bainal asabi'i wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Akhrajahul arba'a wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa li Abi Daud fi riwayatin idza tawadda'ta famadmid. Sekarang kita baca dari Laqit ibni Sabirah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, asbighil wudu, sempurnakan wudu. Asbigh itu fi'il amr. Fi'il amr ini mabni atau mu'raf? Idil. Mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Ya. Itu yang lebih tepat. Bukan mabni ala sukun. Ya. Tapi mabni ala ma yujzam mudhari'uhu. Pertanyaan yang berikutnya, Naufal, yang namanya fi'il mudhari' mabni ala ma yujzam mudhari'uhu, berarti asalnya ini sukun, asbigh. Tapi kenapa ada kasroh di sini? Bertemunya dua sukun. Apa bahasa Arabnya bertemunya dua sukun? Liltiqa is-sakinain. Ya. Wa khallil bainal asabi'. Rasul mengatakan sempurnakan wudu dan sela-sela jari jemari. Wa baligh fil istinsyaq, serta bermubalaghah ketika istinsyaq. Mubalaghah pada saat istinsyaq, pada saat nyedot air ke hidung tadi. Illa antakuna shaiman, kecuali kalau engkau dalam kondisi shaim, puasa. Pertanyaan berikutnya, adha shaiman dibaca nasab sebagai apa? Hah? Shaiman dibaca nasab sebagai apa? Kenapa shaiman dibaca nasab? Silakan ambil posisi. Sudah lama tidak push up, olahraga 5 kali. Fahrul, khobar kana, ya, sebagai khobar kana. Illa antakuna shaiman. Sebenarnya ilmu nahwu itu ya ikhwan, yang paling mujarrab, nempelnya dengan cara banyak ditanya seperti ini tadi. Kecuali kalau engkau shaiman, dalam kondisi sedang puasa. Akhrajahul arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam. Siapa saja 4 imam itu? Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Wasahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Aldi, Ibnu Khuzaimah siapa namanya? Fajar Ibnu Khuzaimah siapa namanya? Aldi pusap 5 kali. Fajar Ibnu Khuzaimah siapa namanya? Ambil posisi 5 kali. Naufal. Lupa.
Bila posisi juga. Syahdana. Hah? Fahrul. Dil. Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah. Ya. Sebagian para ulama melaqabi beliau sebagai apa? Imamul A'immah. Imamul A'immah. Ya. Ini faedah ikhwan. Ya kita nih thalibul ilmi, inilah yang kerjaan kita. Kalau kita artis, mungkin yang kita hafal itu artis. Ya. Karena kita ini gelutnya dengan ilmu, hari-harinya dengan ilmu, ngajar dan belajar, ya hiasi diri antum dengan ilmu. Tahu antum itu ulama fulan, alim fulan, fulan wa fulan, fulan wa fulan. Ya. Ya profesi kita santri, penuntut ilmu, ngajar. Ya, harus muter-muter di sini. Adapun yang lain tidak kenal nama artis, tidak masalah. La yadurruna. Tidak membahayakan ke kita jahluhu tatkala kita tidak tahu. Tidak tahu siapa nama-nama menteri, la yadurruna. Ya, tidak tahu nama wali kota, la yadurruna jahlu. Ya. Wali Abi Dawud fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, idza tawadda'ta famadmid, kalau engkau berwudu maka kumur-kumurlah. Kalau berwudu ya kumur-kumur. Nah, sekarang kita lanjutkan. Takhrijul hadis. Takhrij hadis ini. Hadis Laqit ibni Sabirah rawahu Ahmad. Hadis Laqit ibni Sabirah riwayat Ahmad. Wa Abu Dawud riwayat Abu Dawud. Wa Nasa'i riwayat Nasa'i. Wa Tirmidzi riwayat Tirmidzi. Wa Ibnu Majah riwayat Ibnu Majah. Wa isnaduhu sahih. Difahami? Zada Abu Dawud fi riwayatin, namun Al-Imam Abu Dawud menambahkan pada suatu riwayat, idza tawadda'ta famadmid, kalau engkau berwudu maka kumur-kumurlah. Bi isnadi rijalihi siqat, dengan sanad perawinya adalah perawi yang siqat. Illa annal aksara wal ahfad min ruwati hadzal hadis lam yadhkurha. Akan tetapi namun mayoritas, kebanyakan dan orang-orang yang paling hafal dari kalangan perawi hadis ini tidak menyebutkan tambahan idza tawadda'ta famadmid. Tidak disebutkan sama mereka. Wassahaha Al-Albani fi Sahih Abi Daud li dhahiris sanad. Namun Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam Sunan Abi Daud, dalam Sahih Abi Daud berdasarkan zahir sanad. Wallahu a'lam. Alladzi na'lamuhu wa wastafadna min masyayikhina fi daril hadits bil fuyush anna hadhihi ziyadah dhaifah. Tambahan ini tadi dhaifah, dianggap sebagai tambahan yang syadzah. Ya. Itu yang disebutkan. Allah alam, banyak yang mendhaifkan ketika itu. Untuk tambahan ini tadi. Wal masalah khilafiyah ya ikhwan. Ya, masalah khilafiyah. Fiqhul hadis, fikih hadis. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, isbagul wudu, hukum isbagul wudu, hukum
menyempurnakan wudu. Makna isbaghil wudu itmamuhu wa takmiluhu 'ala al-wajhi syar'i. Makna dari isbaghul wudu adalah menyempurnakan wudu dengan cara yang syar'i. Itu makna isbaghul wudu. Wa hukmuhu in kana al-'adwu alladhi yughsal minal a'dha allati yajibu an tughassal fayajibul isbagh. Hukumnya, apabila anggota wudhu tersebut merupakan bagian yang perlu dibasuh, ya. Apabila anggota al-udhu, maksud itu anggota wudhu tadi adalah bagian yang perlu dibasuh, ya, allati yajibu an tughassal, ya, sesuatu yang memang wajib untuk dibasuh, fayajibu al-isbagh, maka wajib disempurnakan basuhannya. Mana misalkan tangan sampai siku, ya, wajib dibasuh sampai siku. Maka maksud isbaghul wudu adalah membasuh seluruh tangan sampai siku. Fala budda ayyughassal al-udwu kamilan, maka harus anggota wudu tadi dibasuh secara sempurna. Mithlul yad wa rijl, seperti tangan dan kaki. Itu wajib dibasuh secara sempurna. Wa in kana al-'adwu alladhi yughsal min al-a'dha allati la yajibu an tughassal. Namun apabila anggota wudhu tersebut adalah bagian yang dibasuh, ya, namun tidak wajib dibasuh, fa isbaghuhu yakunu min babil mustahab, maka penyempurnaan pembasuhan cuman dianggap sebagai sunnah saja. Nyambung? Telapak tangan, apa hukumnya? Wajib nggak dibasuh? Abu Zaki, telapak tangan wajib nggak dibasuh? Hah? Sebelum membasuh muka, membasuh kedua telapak tangan wajib apa enggak? Hah? Wajib. Sunnah hukumnya. Membasuh kedua telapak tangan hukumnya sunnah. Ketika sebelum membasuh wajah, hukumnya sunnah. Tidak wajib. Yang wajib itu membasuh tangan sampai siku ketika setelah membasuh wajah. Membasuh kedua telapak tangan sebelum membasuh wajah hukumnya sunnah. Maka karena dia tidak wajib, maka tatkala dibasuh secara sempurna sampai pergelangan itu min babil mustahab. Ka ghuslil kaffain awwalul wudu, seperti membasuh kedua telapak tangan di awal-awal wudu. Wa ka ghuslil a'dha marrah wa thaniyah wa thalithah, dan demikian juga seperti tatkala membasuh anggota wudu yang wajib dibasuh tadi seperti tangan, ya, kaki pada basuhan yang kedua dan ketiga, ya. Jelas? Ya, jelas ya. Nyambung? Dil, nyambung Dil. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Takhlilul asabi' fil wudu. Menyela-nyela jari jemari ketika berwudu. Panjang dah ini ya. Wallahu a'lam ya ikhwan, agak cukup panjang. Mungkin kita lanjutkan besok subuh ya, ba'da salat subuh. Besok insyaallah taala masih ada waktu untuk melanjutkan pelajaran ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.